Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya serta taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka ta'lim, dalam rangka juga minal a'idin wal faizin, ya, dalam rangka lebaran, saling memaafkan di antara kita dan juga mendoakan almarhumah istri dari Ustadz Ali Al-Haddad, ya, Ibu Faiza. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan ja'alanallahu minal a'idin wal faizin biridha rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua minal a'idin, ya, ucapan minal a'idin wal faizin itu sebenarnya awalnya ada yang tidak tertulis atau tersirat saja. Maksudnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin. Artinya semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang al-a'idin, arti orang-orang yang kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada fitrah setelah 1 bulan kita digembleng oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah puasa. Ini sebenarnya penggemblengan sekaligus peluruhan dari dosa-dosa. Oleh karena itu Rasulullah katakan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan juga bangun malam, kemudian itu semuanya dilaksanakan dengan keimanan dan hanya mengharap keridhaan Allah, maka dia keluar dari bulan Ramadan, kata Rasul, kayaumi waladathu ummuh, seperti orang yang barulah dilahirkan oleh ibunya. Seorang bayi yang lahir dari ibunya, itu dia lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Sesuai hadis Nabi juga, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan suci. Ya, anak siapapun, apakah anak seorang muslim atau non muslim, bayi belum punya dosa, bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, kita setelah berakhirnya bulan Ramadan, biasanya di Indonesia ini sering mengadakan acara halal bihalal, ya, seperti yang kita laksanakan hari ini. Yaitu tiada lain adalah ini untuk lebih menyempurnakan, ya,
pengguguran dosa yang ada pada diri kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, ya tentunya ada dosa di antara manusia yang tidak bisa Allah hapuskan kecuali kalau orang lain atau manusia itu meridhoinya. Nah, acara halal bihalal ini artinya minta halal kepada saudara kita, kepada teman kita yang mungkin dalam bulan-bulan yang lalu, sebelum bulan Ramadan, ada kata-kata yang menyakitkan hatinya. Ya, kita di sini ya artinya halal bihalal, minta dihalalkan, minta diridhai, sehingga sempurna ya dosa yang berhubungan dengan Allah, Allah ampuni, dan dosa juga yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah, Allah ampuni. Nah, inilah oleh karena itu ucapan minal a'idin wal faizin itu sebenarnya adalah doa, ya, artinya ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan kalian semua termasuk orang-orang yang kembali al-a'idina ilal fitrah, kembali kepada fitrahnya. Wal faizin artinya orang-orang yang sukses. Ya, sukses apa? Di dalam menjalankan ibadah puasa kemarin. Kemudian diikuti dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya amal-amal kita dan juga amal-amal kalian. Ini yang kita harapkan dari pertemuan di halal bihalal tersebut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 102. Ayat ini sering dibaca oleh khatib dalam mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus panggilan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya enggak gampang orang disebut atau dikategorikan sebagai orang yang beriman. Karena ini nilai iman begitu berharganya, begitu bernilainya, dan ini adalah salah satu tiket untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang kali menyatakan untuk bisa masuk ke dalam surga yaitu ada dua. Ya, tiketnya ada dua. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Ini ya. Dalam surah Al-Asr kita baca ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Allah sampai bersumpah dengan waktu. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Ini dua, ini berulang kali, lebih dari 50 kali Allah Subhanahu wa taala ulangi dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka-mereka yang masuk dalam surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan orang-orang yang mengklaim saya golongan A, golongan B, golongan C. Ini yang menyatakan yang punya surga yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan adalah yang memiliki surga, memiliki alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata ulama, bukan kata ustadz, bukan kata siapapun, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ini Allah menyeru orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih.
Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kita sudah tahu bahwasanya ketika kita digembleng untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak lain adalah untuk bertakwa. Begitu juga selama 1 bulan kita digembleng untuk berpuasa, sama tujuannya la'allakum tattaqun. Ya, sering kan diulang-ulang baca apa? Surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Bukan hanya puasa, ibadah kita, salat kita diperintahkan oleh Allah, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perintah dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan supaya bertakwa dengan sebenar-benarnya. Bagaimana sebenar-benarnya? Ada ayat Quran yang lain mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Ayat ini tidak saling kontradiksi, tidak saling bertentangan. Karena tidak ada di dalam ayat Quran, di dalam Al-Quran Al-Karim, ayat yang saling bertentangan satu sama lain. Ya, karena kalau bertentangan, walau kana min indil ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran bukan dari sisi Allah, pasti di sana terdapat kontradiksi. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini adalah firman Allah, tidak mungkin ada kontradiksi. Lalu mafhumnya apa? Kenapa kok di ayat ini kita diperintahkan bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar supaya bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya dua ayat ini saling menafsirkan. Karena tidak setiap orang memiliki kapasitas yang sama, memiliki keahlian yang sama, memiliki latar belakang yang sama, memiliki kemampuan yang sama. Berbeda antara seorang yang alim, dia luang waktunya misalnya di dalam beribadah, mengajar, dengan orang yang bekerja. Ya, setiap hari misalnya jadi pekerja bangunan atau bertani di sawah seperti itu. Setiap orang berbeda keahliannya. Setiap orang berbeda profesinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan setiap orang untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tingkat taraf profesi yang dia lakukan. Jadi tidak ada tarakut di sini. Jadi hendaknya kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang terakhir pesan Allah Subhanahu wa taala di ayat
Imran 102 ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati. Ya, larangannya di sini ada la nahi, ada nun taukid. Ya, kalau belajar bahasa Arab ini ada nun taukid, artinya larangan ini dengan benar-benar. Ya, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah karena pesan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam mengarungi kehidupan ini banyak rintangan, banyak cobaan. Ya, kalau mungkin lagi di masjid ini, semuanya khusyuk mendengarkan firman-firman Allah. Tapi ketika di luar menghadapi berbagai situasi, kadang-kadang orang lupa. Di sini Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena kalau orang mati dalam keadaan kafir, dia tidak akan selamat di akhirat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang itu biasanya kalau meninggal tergantung dari kebiasaan hidupnya sebelumnya. Orang yang biasa berjudi, na'udzubillah, dia meninggal dalam keadaan berjudi. Orang yang biasa minum khamar, biasanya meninggalnya seperti itu. Yamutul mar'u ala ma'asha alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Nanti ketika dibangkitkan, ya, tergantung atas apa dia waktu beriman, waktu meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan mukmin, dia dibangkitkan di golongan orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman meninggal dalam keadaan kafir, digolongkan nanti dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering kita mohon dalam doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan amal-amal yang kita baca, dengan doa, dengan selawat yang kita baca, kita mohon agar supaya kita ditutup usia kita dalam husnul khatimah. Ini adalah mengejawantahkan perintah Allah ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Seorang nggak bisa mematikan dirinya dalam keadaan muslim, karena meninggal adalah di tangan Allah. Banyak orang kecelakaan, ya, parah nih di hak kita, prediksi meninggal semua kali. Ternyata ada orang yang tidak meninggal seperti itu. Bahkan ada orang yang sedang tertawa terbahak-bahak, ya, setelah itu dia meninggal. Meninggal, ya, itu tidak ada yang tahu kapan. Apakah mesti harus tua dulu baru meninggal? Enggak, banyak yang masih muda meninggal. Lalu bagaimana caranya kita supaya kita bisa menjalankan perintah Allah? Allah tidak memerintahkan kita ini sesuatu yang ngawang-ngawang, yang tidak jelas, tidak. Di dalam Al-Quran semua jadi dijelaskan. Bagaimana caranya supaya kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim? Ini dijelaskan di ayat berikutnya. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan dulu satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim. Nanti akan terjadi banyak fitnah. Apa artinya fitnah? Fitnah bukan seperti yang biasa kita tahu dalam bahasa Indonesia, ya. Ini sering kita terangkan dan banyak orang masih salah-salah dalam memahaminya. Fitnah itu bukan, ya, seperti yang difahami dalam bahasa Indonesia. Kalau dipahami dalam bahasa Indonesia, arti fitnah apa? Ya, kalau orang jelek-jelekin kita, itu jangan fitnah saya dong. Padahal saya nggak melakukan sesuatu, tapi
dituduh melakukan sesuatu, itu namanya fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukan itu. Fitnah itu dari kata al-fatnu ya, itu dalam bahasa Arab artinya sebenarnya idkhaludz dzahabi finnar liyudhira jaudatuhu min radaatihi. Arti kata fitnah itu sebenarnya asal katanya yaitu seorang memasukkan emas ke dalam api ya, membakar emas, dibakar, dilebur supaya apa? Supaya keluar emas yang aslinya terpisah dari kotoran-kotorannya. Itu asalnya kata fatana. Oleh karena itu dalam Al-Quran arti fitnah itu juga bisa diartikan azab. Dzuqu fitnatakum, rasakan azab kalian. Ya. Fitnah juga bisa berarti godaan, cobaan, fitnah. Ya. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan sebagai fitnah. Fitnah artinya sebagai bahan uji buat kalian. Ya. Nah, fitnah lebih khusus lagi yaitu seperti innal ladzina fatanul mu'minina dalam surah Al-Buruj ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya mereka alladzina fatanul mu'minin, yang bukan menfitnah artinya, arti yang menyiksa, mengintimidasi, membujuk. Fitnah itu seperti itu artinya. Jadi fitnah bisa berarti menyiksa, mengadab, bisa juga artinya mengintimidasi, bisa berarti membujuk dengan kebaikan gitu. Tujuannya apa? Supaya orang keluar dari agamanya, dari keyakinannya. Ini fitnah. Ya, seorang dibujuk ya dengan misalnya dikasih harta supaya dia keluar dari agamanya. Itu fitnah namanya. Atau dengan cara kekerasan, diancam, diintimidasi, dipenjara, disiksa supaya dia keluar dari agamanya. Itu juga fitnah. Seperti Ashabul Ukhdud yang diancam, mereka ini kalau enggak keluar dari agamanya akan dimasukkan ke parit yang penuh dengan api. Ya, ini ada diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Buruj. Jadi mereka difitnah artinya diazab atau diintimidasi atau dibujuk, dirayu supaya keluar dari agama. Itu perhatikan, ini makna fitnah. Oleh karena itu fitnah yang seperti ini lebih besar dari pembunuhan. Sering ini juga dalil ini disalahgunakan. Jangan fitnah saya dong. Itu kan fitnah lebih besar, lebih kejam dari pembunuhan. Ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Maksudnya bukan fitnah tadi jelek-jelekin seorang, bukan. Maksudnya fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Kalau orang sampai difitnah kemudian dia keluar dari agamanya, oh ini lebih dahsyat daripada dia meninggal dalam keadaan muslim. Ya. Nah, ini arti kata fitnah. Jadi Rasulullah SAW katakan satakunu fitnatun, akan terjadi banyak fitnah. Arti banyak hal yang bisa menggelincirkan seseorang dari keimanannya. Ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang ada yang berpagi-pagi, arti pagi-pagi masih dalam keadaan muslim, tapi sore-sore berubah agama menjadi kafir. Atau wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Sore-sore dia masih mukmin, pagi-paginya besoknya dia jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa dia bisa begitu? Dia jual agamanya dengan hanya karena ada dapat bujukan
dapat imbalan sedikit dari kesenangan dunia. Kalau sekarang kan banyak rayuan tersebut ya. Kalau dia nggak ikutin bisnisnya misalnya, oh akan kacau misalnya seperti itu. Udah ikutin aja deh seperti itu. Ini fitnah-fitnah seperti ini kata Rasul banyak terjadi. Apalagi sekarang fitnah ini juga nanti lebih khususnya seperti apa yang banyak menggelincirkan kaum muslimin yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi agar supaya jangan sampai kaum muslimin terjerumus dalam hal tersebut, yaitu fitnah perpecahan. Ya. Fitnah perpecahan yang di surah Al-Imran ini dari mulai 103 dan seterusnya itu berbicara tentang hal tersebut. Jadi hadis Nabi dari riwayat At-Tirmizi juga, ya, ada satu hadis lain yang diriwayatkan juga dari Imam Ali karramallahu wajhah. Ini juga ada di dalam Sunan At-Tirmizi, yaitu berbicara tentang fitnah ketika Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah, ya, sudah menjadi Amirul Mukminin. Ada seorang muridnya Al-A'war, ketika lewat di masjid, dilihat orang banyak berselisih, berdebat tentang hadis Nabi. Lalu Al-A'war ini menghadap kepada Amirul Mukminin, diceritakan ada hal seperti itu. Sayyidina Ali kaget. Awa fa'alu? Apakah mereka sudah melakukan hal tersebut? Iya ya Rasul. Terus aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang hal ini. Ala, terus Rasulullah katakan, ala satakunu fitnatun. Nanti akan terjadi fitnah. Ya, karena tadi peristiwanya banyak orang mempeributkan sesuatu dengan berdebat dengan riwayat. Karena riwayat itu bisa ada benar, bisa ada yang salah. Oleh karena itu ulama akan mengklasifikasi riwayat itu, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu seperti itu. Itu dari segi sanadnya, belum lagi dari segi matannya. Kita harus periksa lagi. Rasulullah SAW pernah berbicara kepada Imam Ali bahwa nanti akan terjadi fitnah. Kalau tadi kan disebutkan bagaimana akibat dari fitnah itu manusia yang asalnya mukmin menjadi kafir, pagi-pagi mukmin, sorenya menjadi kafir. Atau yang sorenya mukmin, besok paginya jadi kafir. Kalau di sini Sayyidina Ali langsung bertanya, "Famal makhraju minha ya Rasulullah?" Bagaimana jalan keluarnya kalau menghadapi fitnah ya Rasulullah? Jadi kalau tadi mengetahui disebutkan tentang akibatnya. Kalau kita nggak tahu jalan keluarnya, ya kita akan hanyut terbawa. Tapi Imam Ali bertanya, "Famal makhraju minha ya Rasulullah?" Bagaimana cara keluar dari fitnah tersebut ya Rasulullah? Rasulullah SAW katakan, "Alaikum bi kitabillah." Kalian harus berpegang dengan kitab Allah. Inilah ya sebagai way out, sebagai jalan keluar agar supaya kita tidak terombang-ambing oleh fitnah. Fitnah yang akan bisa mengeluarkan seorang dari agamanya. Sebelum kita melanjutkan hadis ini cukup panjang, kita kembali kepada surah Al-Imran. Bagaimana caranya supaya kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Al-Imran ayat 103-nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini intinya. Ya, sama seperti yang diuraikan dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ali dari riwayat At-Tirmizi. Alaikum bi kitabillah. Karena kitabullah ini di hadis tersebut disebutkan kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Di dalam kitab Allah itu terdapat berita-berita tentang hal-hal yang terjadi sebelum kalian. Diceritakan kan dalam Al-Quran
tentang peristiwa-peristiwa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, kan diceritakan semuanya. Ya, banyak hal-hal yang tidak tercatat dalam sejarah, artinya dulu belum ada, ya, belum ditemukan alat tulis, buku-buku belum ada. Tapi Allah ceritakan ini, karena bahkan sampai hal-hal sebelum diciptakan manusia, perdebatan antara malaikat, bertanyanya malaikat kepada Allah tentang penciptaan khalifah di muka bumi, itu diceritakan dalam Al-Quran. Ini nggak bisa kita ketahui biar baca buku sejarah manapun, nggak bisa kita ketahui kalau bukan karena Al-Quran, karena Allah yang menceritakannya dalam Al-Quran. Dan itu valid semuanya. Apa yang diceritakan oleh Allah semuanya benar. Ya. Kemudian wa khabaru ma ba'dakum, di dalam Al-Quran juga terdapat berita-berita tentang hal-hal yang akan terjadi setelah kalian. Tentang berita bagaimana seorang ketika sudah meninggal nanti, apa yang akan dia hadapi ketika nanti terjadi kiamat, ya, kemudian diciptakan alam semesta lagi, kemudian kita dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, di dalam Al-Quran juga terhadap hukum, ya, yang akan mengatur, ya, kehidupan di antara kita. Wa huwal faslu laisa bil hazal. Al-Quran adalah sesuatu yang tegas, bukan senda gurau. Al-Quran itu tegas. Kalau benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Ya, enggak seperti kebanyakan manusia. Kalau kadang-kadang kalau dia mau menyatakan kebenaran, ini golongan dia atau bukan. Kalau bilang golongan dia, benar. Tapi kalau bukan golongan dia, walaupun dia lihat itu kebenaran, dia bilang itu bukan kebenaran. Ini banyak sekarang, ya, manusia seperti itu. Bahkan ustadz-ustadznya kadang-kadang seperti itu. Wa huwal faslu laisa bil hazal man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongannya, Allah akan hancurkan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, Allah akan sesatkan dia. Sehingga banyak orang kan linglung sekarang, bingung. Oh, ada ustadz ini bilang begini, ustadz ini bilang begini. Karena enggak kembali kepada Al-Quran. Saya sering dengan ustadz waktu itu datang ke pesantren-pesantren, ketika kita menyuarakan kita harus kembali kepada Al-Quran, sering dapat sanggahan respon yang kurang baik awalnya. Sebab memang banyak orang sekarang bilangnya ngakunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya nggak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, hanya buat slogan saja. Slogan ini digunakan untuk kembali kepada Al-Quran, dipilihkan ayat-ayat yang sesuai dengan kelompoknya untuk mengecam kelompok yang lain. Sehingga kita pun yang benar-benar ingin mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ini pun sering mendapatkan awalnya respon sebelum kita jelaskan seperti respon yang kurang baik. Dikira sama seperti mereka-mereka yang sering mendagangkan, menjadikan dagangan, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal, ya, ketika kita bacakan innamal mu'minuna ikhwatun, nah, ini kan perintah Al-Quran. Enggak, dipisah-pisahkan yang mukmin yang gimana, yang jadi saudara. Oh, lihat akidahnya dulu, seperti itu kan. Berarti enggak menjalankan Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terangkan siapa itu yang menjadi saudara kalian. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Siapa saja yang bertobat dari kesalahannya, kemudian dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu saudara kalian. Sekarang enggak, karena ada label golongan-golongan dengan menjadikan tolak ukurnya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dijadikan yang tolak ukurnya adalah akidahnya. Lihat akidahnya, padahal akidah tidak dikenal di zaman Rasul. Istilah ini tidak dikenal di zaman Rasul maupun di zaman sahabat maupun di zaman tabi'in.
Ya, bukan kita a priori dengan istilah-istilah baru. Banyak istilah-istilah baru yang kita adopsi. Karena itu itu ada bermanfaat. Tapi kalau istilah baru yang menggantikan istilah yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang iman, Islam dan ihsan, ini namanya bid'ah dhalalah. Ya. Ini namanya bid'ah dhalalah. Ya, jadi bukan istilahnya kalau akidah itu sebagai dipakai hanya untuk mengklasifikasikan ilmu tentang keyakinan, namanya akidah misalnya, nggak jadi masalah. Tapi ketika akidah ini dijadikan untuk mengkotak-kotak, untuk memecah belah kaum muslimin, ini namanya bid'ah dhalalah. Ini yang membuat orang nanti keluar dari Islam tanpa dia sadari. Perhatikan kembali kepada riwayat tadi. Jadi Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Rasulullah SAW katakan, huda min fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, Allah akan sesatkan. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Ini perintah dalam surah Al-Imran tadi, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya apa? Ya, Al-Quran. Sesuai firman sabda Nabi tadi, huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat, yang menghubungkan kita hamba yang dhaif dengan Allah yang maha kuasa ini. Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, sebenarnya Allah Rabbul Izzat itu pencipta alam semesta, pemilik surga dan neraka, sedang berbicara kepada kita. Ya. Dan juga yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW juga Al-Quran. Kalau mau tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW, lihat Al-Quranul Karim. Karena setiap perintah-perintah yang ada di Al-Quran, Rasulullah adalah orang yang pertama mengamalkannya. Setiap ada larangan dalam Al-Quran, Rasulullah adalah orang pertama yang menjauhinya. Kalau ada riwayat-riwayat tentang Rasulullah yang bertentangan dengan Al-Quran, mustahil. Itu adalah kepribadian Rasul seperti itu. Jadi tolak ukurnya Al-Quran harusnya. Inilah juga sebagai bagaimana caranya agar supaya kita tidak bingung. Seperti tadi hadis Nabi, fitnah itu seperti kaqita'il lailil mudlim. Seperti gelap gulitanya malam. Kalau kita berada di dalam kegelapan malam, kita nggak tahu mana lobang, mana duri, mana beling, mana paku, nggak tahu kita kan. Bagaimana supaya kita tahu kalau itu ada hal-hal yang bisa mencelakakan kita? Dengan apa? Di dalam kegelapan, ya, supaya kita bisa tahu jalan yang bagus yang mana. Dengan apa? Dengan nur, dengan cahaya. Nah, Al-Quran juga adalah nur. Al-Quran adalah cahaya yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini Rasulullah katakan huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim. Dia adalah tadi Allah yang sangat kuat dan juga peringatan yang sangat bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim. Dia juga adalah jalan yang lurus. Sedikit tentang, kita lanjutkan dalam surah Al-Imran. Jadi bagaimana Allah perintahkan supaya kita bisa meninggal dalam keadaan muslim, yaitu kita harus berpegang dengan tali Allah tadi. Dan jangan bercerai-berai. Jangan mau di kotak-kotak kita, kaum muslimin. Ya. Jangan mau di kotak-kotak. Ya. Karena nama Allah ketika kita ditanya, kita seorang muslim. Ya. Oh, akidahnya apa? Sunni, Syi'i, Syafi'i, Maliki, Hambali, seperti itu. Enggak, ana muslim. Ini nama yang Allah sematkan buat kita. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa min ba'd. Wa fi hadha. Dia yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Juga Nabi Ibrahim menamakan kita muslimin. Ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, jangan kalian meninggal kecuali di dalam keadaan muslim. Ini yang harus jadi patokan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai, ya. Jadi berpegang teguh dengan hablullah tadi Allah, dan jangan bercerai-berai. Terakhir, ya, ayat ini bercerita juga tentang
silakan baca ya. Sampai ayat 108-nya ya. Baca, silakan baca dan renungi. Ini berkaitan dengan di Madinah dulu ada dua kelompok ya, penduduk asli Madinah, yaitu dari kelompok Aus dan Khazraj. Ya, kabilah Aus dan Khazraj ini kabilah terbesar di Madinah. Dua kabilah ini sebelum datangnya Nabi, sebelum datangnya Islam, kedua kabilah ini saling berperang satu sama lain. Di sana juga di Madinah ada orang-orang Yahudi, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, seperti itu. Ya, orang Yahudi juga ada di sana sebagai pendatang. Nah, orang Yahudi ini sering memanfaatkan dua kelompok ini, ya, dimanfaatkan supaya dipanas-panasin supaya terus berperang. Ya, yang mensuplai logistiknya nanti orang-orang Yahudi. Ya, ini Aus dan Khazraj. Masing-masing Yahudi ini enggak dibagi dua. Ada yang pro ke Aus, ada yang pro ke Khazraj. Ya, ibarat jangkrik, ya, kayak orang ngadu jangkrik itu dikilik-kilik supaya terus berperang. Ya, diberikan pinjaman uang, nanti bayarnya pakaiin riba, sehingga ketika enggak bisa bayar, diambil tanahnya, kebunnya, sampai anaknya, keluarganya, seperti itu. Ini adalah ya kelakuan orang Yahudi, bagaimana ingin memecah belah selalu musuh-musuh mereka. Seperti yang sekarang juga ya. Nah, ketika Rasulullah hijrah dan dipersatukan antara Aus dan Khazraj, mereka beriman, ya, Allah persaudarakan di antara mereka. Ya. Mereka akur, semuanya enggak berperang lagi. Nah, orang-orang Yahudi yang biasanya mendapatkan keuntungan dari permusuhan antara Aus dan Khazraj, kemudian bingung dia, nggak ada pemasukannya, kurang nih. Akhirnya bagaimana caranya supaya mereka bermusuhan kembali? Dibujuk orang-orang dewasanya ngerti, nggak mau mereka ikut. Akhirnya diambil anak-anak dari Ansor, ya, yang masih kecil, yang nggak tahu apa-apa, suruh diajarkan syair-syair jahiliyah. Syair-syair yang dulu sering mereka lontarkan itu saling mencaci satu sama lain. Maka kemudian ya setelah pintar, anak suruh bacakan syair-syair itu di keramaian. Nah, syair-syair ini didengar oleh orang-orang dewasanya. Mereka kemudian panas, teringat lagi dendam masa lampau. Ibarat luka lama terkuak kembali, seperti itu. Akhirnya mereka pun ikut terpancing, akhirnya ingin kembali bertempur antara Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW mengetahui ya, tentang hal ini, berangkat ke lapangan yang biasa mereka bertempur dulu. Kemudian dikumpulkan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Ya. Atarji'una ba'di kuffaran. Apakah kalian mau menjadi kafir setelah peninggalanku tadi? Ya, nanti yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yaitu dengan saling bunuh satu sama lain. Jadi pertikaian, perselisihan di antara kaum muslimin yang mengakibatkan saling bunuh di antara mereka itu bisa berdampak kepada ya, seorang itu keluar dari agamanya. Atarji'una ba'di kuffaran. Jadi ini apa yang diingatkan oleh Allah, lawala tamutunna illa wa antum muslimun, ada kaitannya dengan persatuan, jangan sampai bertikai. Ya, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan fanatikan golongan ini. Ya, fanatikan jahiliyah ini, ya, asobiyah kefanatikan golongan ini tinggalkan, kata. Fa innaha muntinah. Hal itu bau busuk, kata Nabi. Ini adalah bagian dari adat-adat jahiliyah. Ya, jadi Allah sudah ya, menyematkan kepada kita nama yang baik, yaitu sebagai muslim, ya, sebagai mukmin. Nah, ini adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang, dan dengan ini, dengan panduan Al-Qur'an, ya, kita diperintahkan untuk senantiasa bersatu,
Ya, jangan saling caci mencaci, cela mencela, merendahkan satu sama lain. Hendaklah kita berlomba ya di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian di dalam mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, dan juga dalam mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pesan yang tadi ya la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum ba'dha, ini juga ketika Hajjatul Wada Rasulullah SAW pun mengingatkan, mengulangi pesan ini, dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Imran mulai dari 102 sampai 108 ya. Di rumah silakan buka kembali dan baca, renungkan maknanya ya, supaya kita benar-benar terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita, keislaman kita, sehingga pada saatnya kita ditutup usia dalam keadaan muslim dan mukmin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.